ini sejak lama terkenal sebagai pabrikan yang selalu bikin mobil yang ikonik. Name it, 3-door, Countryman, yang pernah ada juga Clubman. Dan sekarang mereka bikin ini totally new, Aceman. Lantas apakah mobil ini yang full elektrik ini bisa menarik? Atau bahkan bisa se-ikonik saudara-saudaranya? Mini Aceman ini ditempatkan di posisi yang cukup unik. Mobil ini rasanya diplot untuk kita-kita yang pengen punya mini full elektrik tapi tetap mau bawa banyak orang. Dan belum ada budget untuk beli Countryman. Nah, ini dia jawabannya. Aceman diposisikan di tengah antara Cooper SE 3-door dan Countryman SE All-4. Harganya ya sedikit lebih mahal sih ketimbang 3-door dan jauh lebih murah ketimbang Countryman SE All-4. Harganya 1.170 juta. Aceman memang lebih pantas disebut sebagai baby Countryman. Karena mobil ini hadir dengan dimensi yang lebih kompak dan juga banyak banget cladding-cladding yang disimpan di sekujur tubuhnya. Emang dibuat crossover banget deh. Apalagi dengan muka yang juga nggak kayak mini 3-door, matanya nggak belok. Terus, saya sih agak-agak mixed feeling gitu ya dengan perasaan banyak banget cladding-cladding kayak gini. Rasanya agak kayak dibuat maksa gitu. Tapi secara umum mobil ini mungkin menurut kalian bisa menarik sih. Kalau menurut saya kayaknya prefer 3-door deh. Nah, yang asik juga karena mobil ini hadir dengan dimensi yang gak terlalu kecil kayak 3-door, jadi secara akomodasi pasti lebih fleksibel. Bagasinya terhitung luas dan bisa diekspansi lagi kalau kita nggak pakai jok belakang. Terus kalau di belakang sini nih juga rasanya masih oke lah untuk 2 orang dewasa. Iya, 2 orang ya, karena kalau bertiga sih mepet. Dan oke itu maksudnya bakal enak kalau sekadar dipakai nebeng di perkotaan aja ya. Karena kalau dipakai keluar kota sih lumayan pegel nih duduk lama-lama di belakang sini. Karena kaki kita kayak kurang tersangga dengan sempurna. Nah, kalau 3-door Countryman itu tuh dibuat mini sebagai mobil yang dalam tanda kutip hybrid gitu ya. Platformnya bisa mobil bensin, bisa mobil listrik. Kalau Aceman ini enggak. Mobil ini dikhususkan sebagai mobil yang listrik. Jadi harusnya platformnya khusus gitu ya. Tapi sayang, meskipun ini platformnya khusus mobil listrik, tapi ruang di depan sini tuh nggak dibuat lebih compact gitu. Biasanya kan mobil listrik murni itu ya, kayak Ioniq, terus juga beberapa mobil lain gitu ya. Bagian depannya ini, di bagian bonenya bisa kita taruh barang-barang, akomodasi. Kalau Mini, yang Aceman ini, meskipun diklaim sebagai mobil listrik yang murni, tapi ternyata ruang penyimpanannya di depan nggak disediakan. Meskipun gitu, desain mobil dari luar sampai dalam yang nyentrik memang sukses bikin banyak orang melirik. Cie gitu berima. Nih, aura kokpit mobil ini tuh menarik banget deh. Penggunaan material di dashboard sampai door trim yang nggak umum bikin mobil ini terasa premium. Ya, rimalah gitu. Udah gitu, attention to detail yang sangat diperhatikan, pakai material yang ramah lingkungan, memang bikin mobil ini rasanya kayak karya seni yang mengagumkan. Duduk di kokpit Aceman ini, terasa auranya tuh mirip teman-teman dengan Countryman, dengan 3-door garis terbaru. Karena tipikal BMW Group gitu ya, BMW dan Mini itu sering banget berbagi part interior. Kita tahu kalau kita beli seri 2 sampai seri 7, banyak banget part yang sama di interiornya. Begitupun dengan Mini. Ini Aceman, ya mirip dengan 3-door dan Countryman untuk head unitnya yang bulat ini. Terus tombol-tombol pengaturan yang menurut kami satisfying dan keren. Setirnya mirip dan banyak part yang sama. Yang bikin beda adalah dari sentuhan desain di interiornya. Perintilan-perintilannya bikin beda dan itu ya sedikit banyak mempengaruhi rasa lah. Tapi ngomong-ngomong soal beda, yang juga terasa sangat beda antara Countryman dan mobil ini, Countryman kemarin kita tes gitu ya, adalah dari go-kart feelingnya. Ini mobil jauh lebih sporty dan asik buat dipakai, fun to drive.
Walaupun mobil ini tuh lahir sebagai crossover, tapi nyatanya ketimbang dipakai off-road kayak Countryman, Iceman ini lebih cocok buat dipakai di track deh. Mobil ini tajam banget handlingnya, setirnya juga komunikatif dan direct banget. Sigap banget untuk kita nikung-nikung, apalagi pakai mode go-kart. Beuh, jos ini. Kebayangkan mobil sporty kayak gini udah pasti karakter shocknya kaku. Jadi untuk bawa keluarga sih kayaknya kurang pas, karena akan ngeluh kalau kita kurang rem pas lewatin jalan jelek. Mini go-kart feeling yang kental dan handling yang sangat sporty tentu pas banget ketika dikawinkan dengan dapur pacu yang buas. Dan mobil ini hadir dengan karakter tersebut. Wow. Meskipun mobil ini tuh nggak seganas Countryman SE All-4 gitu ya, yang pakai penggerak semua roda, nggak. Karena Iceman ini hanya pakai sistem penggerak dua roda, atau dia motor listriknya tunggal dan ditanam di roda depannya, atau front wheel drive. Tapi sebenarnya figur tenaga dan torsinya udah lebih dari cukup, teman-teman. Apalagi kalau kita buat berkendara sehari-hari, buat dipakai keluar kota pun, melahap jalur tanjakan, ya tentu mobil ini nggak ada masalah sama sekali. Cuma ya, kalau kita bisa kasih saran nih ke Mini, dikit aja sarannya. Cobalah Mini bisa longgarin dikit kali top speednya. Dari yang 170 km per jam maksimalnya, coba longgarin sampai ke 200 kali ya. Karena mobil ini agak kontradiktif nih dengan keasikan berkendaranya, tapi sayang seakan dipaksa untuk ya udah pelan-pelan aja lah, tenang-tenang aja. Enggak, harusnya Mini bisa kali kasih kelonggaran ya. Atau jangan-jangan Mini melakukan itu untuk menjaga kesehatan baterainya kali ya. Mini Iceman membawa baterai 54,2 kWh di perutnya. Dan kalau dicas penuh bisa dibawa sampai 407 km. Ngomong-ngomong soal ngecas, rate pengecasan mobil ini bisa sampai 80 kW. Lumayan cepet lah ketimbang Mini elektrik zaman dulu. Udah gitu bisa dicas pakai colokan cas 2 juga, yang udah banyak banget di Indonesia jaringan umumnya. Kalau kita nggak ugal-ugalan sih, di atas kertas baterainya ini bisa dapat 7,5 km per kWh. Bahkan pas kami tes di rute kombinasi, bisa dapat 8 km per kWh. Oke banget kan ya? Nah, setelah ngetes mobil ini dalam jangka panjang, mobil ini tuh punya kesan yang agak-agak membuat saya mix feeling, teman-teman. Oke lah, mobil ini keren, mobil ini funky, terus juga performanya mantap. Tapi saya merasa mobil itu agak nanggung dikit nih. Bukan dari dimensinya, bukan dari akomodasinya dan kemampuan angkutnya. Tapi mobil ini agak kerasa nanggung dari fitur sampai harga jual serta positioningnya. Bentar, sebelum kita simpulkan, mobil ini tuh sama kayak Countryman deh fitur-fiturnya. Atraktif dan kami sih suka banget. Apalagi untuk anak kecil, pasti seneng karena animasinya lucu. Dan ada video animasinya juga. Ngatur-ngatur mobil ini sampai lihat informasinya sih asik lah. Dari layar unit yang bulat dan jernih ini. Cuma ya seperti biasa, untuk kita-kita yang masih jadul sentris alias suka tombol-tombolan fisik, pasti agak perlu penyesuaian nih kalau banyak settingan digeser ke layar kayak gini. Nah, yang agak nanggung secara fitur sih, mobil yang harganya 1 miliar lebih ini ternyata nggak punya kamera 360. Udah gitu, pendingin jok juga nggak ada. Tapi kalau ada sih lengkap nih, adaptif dan bisa jaga kita di suatu lajur juga. Harus diakui, mobil ini tuh posisinya agak nanggung, teman-teman. Karena kalau kita yang lagi mencari mobil yang dalam kutip lucu desainnya, mobil ini nggak se-ikonik Mini 3-door. Yang jelas lebih legendaris gitu secara desain. Tapi kalau kita mencari mobil yang untuk peruntukannya lebih crossover, lebih mau dibawa belusukan, mobil ini juga ternyata nggak setangguh Countryman SE All-4 yang pernah kita tes. Ya, karena mobil ini harganya lebih mahal dibanding 3-door, saya sih lebih prefer beli yang 3-door. Kalau memang nggak butuh akomodasi untuk 4 orang dewasa. Karena secara tampilan lebih ikonik dan juga lebih menarik untuk dilihat dan dikoleksi gitu ya. Tapi kalau memang cari
Mini untuk dipakai rame-rame, dipakai lebih off-road, ya kayaknya nabung dikit lah ya, nungguin beli Countryman SE All-4 rasanya lebih worth it. Menurut kami sedemikian teman-teman, menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan film lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton film dari kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja, saya pamit, stay safe dan bye-bye.